Halo, assalamualaikum sobat Trabas. Tapi hari ini kita nggak Trabas. Jadi emang gue udah lama banget nggak Trabas. Udah lama juga nggak upload video di channel ini karena sesuatu dan banyak hal. Nah, kali ini kita tetap lagi ada di suasana yang hutan-hutan alam-alam karena gue mau review sepeda yang baru gue beli. Ini dia. Ini adalah Pacific Splendid 300 sepeda lipat. Jadi sebenarnya gue sebelum Trabasan, sebelum itu gue sepedaan, tapi gue sepedaan di model XC. Video-videonya juga ada di channel ini. Video lama banget, dicari aja. Videonya adalah soal sepedaan, tapi gue dulu mainnya XC cross country. Jadi sepeda murah yang gue modif, gue upgrade beberapa partnya supaya bisa Trabasan, supaya bisa belusukan dan nyaman. Nah, kali ini gue sedang mencoba sepeda lipat untuk olahraga di sekitaran rumah pagi-pagi gitu. Tapi tetap saja gue nggak bisa lepas dari trek-trek yang kayak gini nih. Jadi gue tetap mau belusuan tapi pakai seli. Yang sebenarnya tidak bisa dibandingkan, enak mana belusukan pakai seli atau pakai MTB atau XC. Ya jelas itu dua hal yang tidak bisa dibandingkan, dua hal yang nggak bisa diadu. Tapi kalau ditanya bisa atau enggak, ya pasti bisa aja, cuman masalahnya pasti nyaman atau enggaknya. Nah, seli gue ini gue pakai untuk belusukan, yang sebenarnya ini bukan spesifikasinya sama sekali tidak mendukung untuk belusukan. Nah, jadi kita lihat dulu sepedanya, kita review dulu. Tadi kita udah test ride, nanti gue mau kasih tahu hasil test ride-nya gimana. Tapi sebelumnya gue mau ngasih tahu, sepeda ini gue dapat dari Tokopedia dengan harga 2.900.000. Jadi sepeda ini cuma 2 jutaan, atau mungkin sekarang udah 3 jutaan lah ya, 3.100.000 atau 3 juta. Pokoknya masih di sekitar 3 jutaan. Dengan harga segitu lo udah dapat sepedanya, terus lo dapat tas juga dan dapat bonus helm juga. Menurut gue di harga segitu ini waktu itu adalah sepeda yang paling worth it. Di harga segitu kita sebenarnya udah bisa dapat BNB Nick Pro 9.2 kalau nggak salah. Nah, tapi dia udah hidrolis remnya, dan tapi kalau nggak salah dia masih high tensile ya, masih besi, jadi masih berat, dan dia udah 9 speed. Kenapa gue tetap pilih yang ini? Karena secara desain gue suka banget sama yang ini. Lihat desainnya, nggak bakal ketahuan ini sepeda 2 jutaan kalau menurut gue. Tapi kalau dicek dari spesifikasinya, baru kita bakal tahu kenapa harganya bisa 2 jutaan. Oke, sekarang kita mulai dari bagian atas dulu. Untuk spesifikasi di bagian atas ini semua udah alloy ya, alloy dan alloy. Semua framenya sudah alloy. Hanya saja ini remnya belum hidrolik, jadi masih mekanik, tapi cukup pakem dan enak. Di pembelian kita udah include ini, udah include pel ya, meski kurang nyaring ya, ini harus diganti. Nah, ini juga salah satu pertimbangan gue waktu dulu antara rem hidrolis dan rem yang sudah hidrolis dan yang tidak hidrolis. Di Nick 9 Pro 9.2 di BNB dengan harga segitu kita udah dapat hidrolik, tapi gue nggak suka desainnya. Desainnya itu dia model frame yang melengkung, kalian bisa cari aja, di harganya nggak jauh beda dengan sepeda ini, tapi udah hidrolik dan 9 speed. Karena gue berpendapat bahwa kalau model itu sulit mengupgrade-nya, tapi kalau cuma spek bagian ini mudah. Ini tinggal ganti hidrolik doang kan, berapa paling, dan tinggal upgrade speed. Tapi kalau model framenya yang masih besi dan ini udah alloy, itu lo sama aja harus ganti sepeda kalau menurut gue, bukan upgrade. Nah, jadi gue tetap memilih ini. Dan ini rimsnya ukuran 20 inch bannya, dengan rims yang udah double wall tinggi, udah tebel banget. Bannya pakai daily tire. Dan ini gue nggak tahu, tapi di spesifikasinya tertulis bahwa ini sudah bearing. Sebentar, nah katanya ini sudah bearing, tapi loncar sih, tapi gue belum bongkar. Kayaknya bearing ya, semoga bearing. Remnya sudah disc tentu saja, remnya sudah disc dengan model wave mechanical seperti tadi. Forknya ini high steel ya, ini masih besi dan rigid, dan dia masih model yang jangkar jadul. Jadi jangkar jadul itu dia tidak pakai star nut mode pengunciannya, tapi cukup rigid, dan model pengunciannya ini juga sudah lock.
Ini sudah menggunakan lock seperti ini. Jadi kalau mau di rilis tinggal tarik ke atas dan tarik ke sebelah sini, sama seperti yang lain. Model frame-nya saya suka, unik. Dia kayak model apa, tajam-tajam gitu ya, menyiku. Ada segi 8 atau segi 6 berarti ini modelnya. Dan yang paling unik sih menurutku ini ya, cover stangnya ini, cover handle-nya ini dia dibuat kayak gini dengan jahitan yang asli seperti kulit, tapi ini jelas bukan kulit. Ini pasti kalp senada dengan joknya, jadi dibuat modern klasik seperti itu, membuat sepeda ini jadi kelihatan mahal meskipun harganya tidak begitu mahal untuk dibandingkan dengan yang sekelasnya. Setelah itu ini pedalnya masih plastik tentu saja, dan bisa dilipat ya, bisa dilipat. Dan oh ya, ini belum ada FD nya, jadi ini single speed untuk depannya, tapi sudah ada dudukan buat FD. Jadi ini pasti bisa dipasangi FD kalau lo mau nanti upgrade chainringnya, cranksetnya jadi 2 speed ke depan. Dan untuk belakangnya ini masih 8 speed dengan model yang masih ulir ya, modelnya ulir, bukan yang free hub tapi masih free wheel. Jadi untuk upgrade agak sulit ya. Kemungkinan ini bakal gua upgrade jadi free hub, tapi dengan speed yang tetap 8 tapi dengan gear yang lebih besar, jadi supaya lebih ringan. Belakangnya remnya di sebelah sana masih mekanik juga tapi sudah disc. Kemudian shifternya 8 speed menggunakan black box 8 speed. Gue adalah pengguna Shimano, dan menurut gue black box ini lumayan enak ya dipakainya dibanding Tourney. Gue juga sempat pakai Tourney, dan menurut gue ini enak karena dia presisi, terus dia juga bisa langsung dioper ke dari 8 langsung ke 6 itu bisa, jadi tinggal ditarik. Kalau gue pakai Altus di MTB gue yang 9 speed, tapi dia nggak bisa, dia harus begitu. Ini dia cuma satu aja, kalau ini dia bisa langsung dari 8 ke 6 gitu bisa dengan sekali tekan. Oke, menurutku itu aja. Kalau review udah banyak ya di channel lain. Gue mau ceritain aja pengalaman ridingnya menggunakan sepeda ini. Menurut gue sepedanya enak, rigid. Kalau pertama beli, lo harus dengan teliti mengencangkan baut-baut ini agar dia benar-benar kencang dan gak goplak-goplak. Kalau dari awal beli dan lo rakitnya asal, dia pasti goplak-goplak, pasti goyang-goyang. Tapi setelah di setel dengan mudah kok, setelnya tidak pakai kunci yang aneh-aneh. Ini udah rigid banget, terasa sepeda mahal banget. Dikendarinya nyaman, dan ininya fleksibel, bisa di setel sedemikian rupa supaya nyaman di lo. Jadi Nix Pro ini Splendid 300 ini, Pacific 900 ini menurut gue worth it banget kalau untuk yang mau coba-coba dari Sally, yang mau coba-coba dari XC ke Sally maksud gue. Dan masih bisa sih dipakai jalur-jalur yang seperti ini asal rata aja ya, dan tidak terlalu menanjak, karena ini pasti sulit banget dipakai nanjak karena cuma 8 speed. Tapi pengalaman gue ini enak banget. Ini sorry ya kalau misalkan ada noise itu, karena gue di pinggir pantai, lihat. Jadi di sebelah sana itu, nah ini dia. Jadi di balik bukit-bukit ini ada paran pasir, terus sana tuh pantai, enak banget treknya. Karena gue masih di tempat-tempat seperti ini, jadi gue pingin tetap bisa menjangkau trek-trek seperti ini tapi dengan Sally. Sebenarnya idealnya ya tentu saja dengan XC, dengan cross country, dengan MTB, itu lebih enak, lebih nyaman. Tapi ini menurut gue lebih simple, enak dan ringan sepedanya ya. Oke, itu aja. Sepedanya udah gue test ride untuk di aspal dan untuk belusukan juga. Hasilnya untuk di aspal ya enak banget. Untuk belusukan masih bisa, meskipun gak akan nyaman ya, jangan disamakan ya. Itu harusnya belusukan itu kita pakai MTB XC, tapi ini bisa banget dan rigid banget, enak, gak gelopak-gelopak, gak bunyi-bunyi, berisik-berisik kayak gitu. Pokoknya rigid banget, enak asal lo bisa nyetelnya. Dan dengan harga segitu ini menang banyak dari sisi desain menurut gua. Dari sisi spek
lo tinggal upgrade. Kalau lo suka desainnya, karena desain akan sulit untuk di-upgrade, desain akan sulit untuk diubah, karena kalau lo ganti desain berarti lo ganti sepeda. Nah jadi ini desainnya seperti ini. Kalau lo suka dengan seperti ini, beli aja partnya, lo tinggal upgrade. Dan ini nggak terlalu banyak PR-nya kalau menurut gue buat upgrade. Ya paling kalau gue sih tinggal free hubnya gue ganti, speednya gue naikin, terus remnya gue ganti hidrolik, paling nanti seat post diganti dengan jok juga. Terus habis gitu udah, menurut gue itu aja. Paling pedal sama kalau gue mau agak nanjak dikit, ini bakal gue pasangin FD. Udah itu aja. Terima kasih sobat Trabas. Kali ini kita bakal banyak konten soal gue soalnya ya, kayak sepertinya, karena di musim pandemi ini event-event Trabas juga sedikit sekali, jadi gue nggak akan banyak ikut itu, jadi kita bakal banyak gue. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.